Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Astari, NPM 18160079 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri 1 Teluk Betung, di mana narasumber yang saya wawancarai yaitu yang pertama dengan Ibu Dola Novita Rukmana SPD selaku wali kelas 3 mengenai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi COVID-19 seperti sekarang. Dan melakukan wawancara dengan 2 orang peserta didik. Yang pertama yaitu Vega Juliarki dan yang kedua Anissa Safana Isnandar, di mana keduanya merupakan siswa kelas 3. Langsung saja ke pembahasan hasil wawancara saya dengan guru, yaitu yang pertama, poin tahap perencanaan. Jadi, tahap perencanaan yang dilakukan oleh narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Dola dengan mempersiapkan buku absensi dan perangkat pembelajaran seperti RPP, Prota, Promes, dan yang lainnya. Sedangkan pada saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, beliau tetap menyiapkan perangkat pembelajaran, tetapi di sini yang membedakan yaitu dengan menyesuaikan pada kondisi saat ini dan harus tetap menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah juga. Lalu yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Di sini tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Ibu Dola yaitu pada saat pembelajaran tatap muka atau sebelum pandemi COVID, yaitu dengan memberi salam, memberi sapa, berdoa, mengecek daftar hadir, dan memberi pelajaran. Sedangkan pada tahap pelaksanaan yang dilakukan pada saat pembelajaran daring, pada saat terjadinya pandemi COVID seperti sekarang, tahap pelaksanaan yang dilakukan itu sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Di sini yang dilakukan pada tahap pelaksanaan yaitu salah satunya dengan mengisi daftar hadir dengan menggunakan handphone melalui foto. Seperti itu. Yang ketiga yaitu strategi metode pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Dola pada saat pembelajaran tatap muka. Beliau tidak bisa menjelaskan kalau beliau memakai metode, strategi atau pendekatan apa. Beliau hanya menjelaskan metode yang dipakai pada saat pembelajaran daring seperti sekarang, yaitu melakukan metode penugasan yang diberikan melalui grup WhatsApp. Sedangkan pendekatan yang dilakukan pada saat pembelajaran daring seperti sekarang juga yaitu pendekatan sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu narasumber juga menyebutkan adanya kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran daring seperti sekarang, di mana kendala yang dihadapi itu seperti ketika beliau menyuruh orang tua siswa untuk mendownload aplikasi lain selain WhatsApp, tetapi orang tua siswa ini tidak mempunyai email. Lalu kendala yang dihadapi juga yang kebanyakan terjadi saat pembelajaran daring ini, salah satunya yaitu tidak mempunyai handphone. Tetapi
Ibu Dola mempunyai solusi yang diberikan untuk kendala yang dihadapi sekarang, yaitu seperti tidak menggunakan aplikasi lain selain WhatsApp. Jadi berfokus pada WhatsApp saja. Jadi memakai WhatsApp agar sama adil. Kalau kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran tatap muka itu, beliau tidak menyebutkan adanya kendala. Lalu di sini media pembelajaran yang digunakan, Ibu Dola sendiri memakai media saat pembelajaran berlangsung pada saat pembelajaran tatap muka. Media yang digunakan pada saat pembelajaran tatap muka yaitu gambar-gambar. Sedangkan pada saat pembelajaran daring seperti sekarang, media yang beliau pakai hanya buku cetak dan handphone. Dimana yang kita ketahui bahwa pembelajaran daring seperti sekarang kan pembelajaran jarak jauh. Jadi yang dimanfaatkan saat ini medianya yaitu media handphone. Yang kemudian keefektifan media pembelajaran yang digunakan oleh narasumber, beliau berkata bahwa penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran tatap muka itu sangat efektif. Karena dengan menggunakan media pembelajaran, suasana belajar itu bisa dibilang akan menyenangkan dan pembelajaran juga lebih menarik. Siswanya juga bisa lebih aktif dengan menggunakan media pembelajaran saat mengajar. Sedangkan pada saat pembelajaran daring seperti ini, beliau bilang sangat tidak efektif jika pembelajaran daring menggunakan media pembelajaran, dikarenakan beliau berkata bahwa beliau sudah pernah memperagakan atau memberi penjelasan dari media pembelajaran itu yang divideokan oleh beliau lalu dikirim melalui grup WhatsApp agar peserta didiknya bisa melihat. Tetapi di sini masalahnya bahwa peserta didik itu masih ada yang belum paham, bahkan ada yang kurang jelas, serta banyaknya pertanyaan dari para siswa. Seperti itu. Lalu teknik evaluasi. Di sini teknik evaluasi yang dilakukan oleh narasumber pada pembelajaran daring saat ini yaitu dengan melihat kerjasama antara orang tua dan murid berjalan atau tidaknya, dan dengan menerima tugas-tugas yang dikumpul oleh orang tua siswa ke sekolah. Sedangkan pada saat pembelajaran tatap muka, teknik evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melihat langsung tanggap atau tidaknya siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan dari nilai tugas yang dikerjakan itulah evaluasi dilakukan oleh Ibu Dola. Kegiatan ulangan harian, UTS, UAS itu tetap dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka maupun daring. Cuma perbedaannya terletak pada soal. Kalau pada saat pembelajaran daring, soal yang beliau buat atau beliau persiapkan itu lebih sedikit dari pembelajaran pada saat tatap muka. Dan beliau berkata bahwa pada saat pembelajaran daring ini peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Jadi komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua itu harus berjalan dengan baik
terutama antara orang tua dan guru, di mana komunikasi harus berjalan dengan baik untuk memantau kegiatan yang dilakukan siswa di rumah itu seperti apa. Lalu yang kedua, ada hasil wawancara dengan siswa, di mana kegiatan yang dilakukan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Menurut informasi yang saya dapat saat saya melakukan wawancara dengan peserta didik, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai yaitu dengan bermain bersama teman. Setelah bel berbunyi, mereka masuk kelas, lalu menyiapkan kelas, kemudian berdoa dan memberi salam kepada guru. Lalu barulah memulai pembelajaran. Seperti biasanya yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai pada saat tatap muka. Tapi pada saat pembelajaran daring seperti sekarang, kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai itu harus tetap memantau HP untuk melihat tugas yang diberikan oleh guru. Dan absen pada saat pembelajaran daring pun pasti berbeda. Pada saat pembelajaran daring seperti sekarang, cara mengabsennya yaitu dengan mengirim foto memakai baju sekolah yang dikirimkan ke grup WA. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran dimulai yaitu peserta didik diminta membaca satu persatu ke depan. Kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran daring yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yang dibagikan ke grup WhatsApp, ataupun pengumpulannya juga pasti diberi waktu pada saat pembelajaran daring, di mana nantinya tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa itu dikumpulkan ke sekolah oleh orang tua siswa. Lalu, media pembelajaran yang digunakan. Dari informasi yang saya dapat dari peserta didik, bahwa mereka berkata media pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung atau tatap muka yaitu menggunakan media gambar-gambar. Tetapi pada saat pembelajaran daring seperti sekarang, pasti media yang dipakai yaitu hanya handphone, berfokus pada handphone. Berikutnya yaitu perasaan siswa. Perasaan siswa yang mereka rasakan pada saat pembelajaran tatap muka pastinya sangat senang sekali, karena mereka bisa bertemu dengan teman. Dan mereka juga berkata bahwa pada saat pembelajaran tatap muka itu tugas yang diberikan pun sedikit. Berbeda dengan pembelajaran daring, tugas yang diberikan itu cukup banyak. Dan perasaan siswa juga pasti pada saat pembelajaran tatap muka itu sangat bersemangat untuk bersekolah, dikarenakan bisa bertemu dengan teman sebayanya, bisa bermain. Tapi pada saat pembelajaran daring seperti sekarang, perasaan yang mereka rasakan itu adalah bosan, dimana belajar yang mereka lakukan harus di rumah, yang dilakukan sendiri atau bahkan bisa dibantu atau ditemani dengan orang tua mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tugas yang diberikan
oleh guru pada saat pembelajaran tatap muka maupun daring. Dari informasi yang saya dapat bahwa peserta didik pada saat pembelajaran di sekolah atau tatap muka, guru menjelaskan materi terlebih dahulu sebelum memberikan tugas. Dan tugas yang diberikan juga seperti latihan soal. Sedangkan pada saat pelajaran SBDP, mereka membuat keterampilan seperti membuat kolase kupu-kupu dan yang lainnya. Sedangkan pada saat pembelajaran daring seperti ini, tugas yang diberikan pun hanya soal-soal saja, sesuai dengan mata pelajaran yang mereka pelajari. Seperti itu. Jadi, itulah hasil dari observasi atau hasil dari penelitian yang saya lakukan kepada 1 orang guru dan 2 orang peserta didik tentang kegiatan belajar mengajar dan perasaan yang dirasakan pada saat pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran daring. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.